Ya, ketemu lagi bersama saya, Udin Amatir, di episode ketiga. Kali ini gue nggak mau membahas tentang sepak bola AC Milan dulu. Karena kita tahu AC Milan sedang dalam fase krisis. Krisis dalam arti pelatihnya sudah confirm mau diganti, tapi digantinya masih akhir musim, di mana masih ada 6 pekan lagi. Jadi kebayangkan gimana pelatih Mr. P sekarang pasti udah ogah-ogahan lah ngelatih Milan. Dan put a Milan aside, bukan berarti gue nggak Milanisti, bukan berarti gue nggak mencintai klub favorit gue sejak 2003, tapi ada hal yang lebih. Ini urusannya mendarah daging ini bro. Indonesia U23 di AFC U23. Gue benar-benar salut banget sama permainannya. Semua fans bola sangat terkejut, terkesima, dan kaget. Ini timnas Brazil atau timnas Indonesia nih, yang kita tahu kan. Bahkan coach Justin bilang yang identik dengan long ball, wingernya lari dan long ball lari, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat bolanya, mudah-mudahan gol, mudah-mudahan dapat di depan gawang dan bisa cetak gol. Jadi dari permainan bola yang mudah-mudahan jadi ke level yang sangat mudah, sangat nyaman mengalahkan Yordania, di mana setahu gua ada yang menyebut kita nggak pernah menang sama Yordania. Ya, klub Asia Barat merupakan salah satu momok juga bagi kita ya, selama kita terjun dalam kompetisi resmi maupun persahabatan. Sangat susah kita melawan negara-negara Asia Barat. Terbukti pada saat pertandingan persahabatan sebelum AFC U23 dimulai, kita kalah sama Arab Saudi 3-1. Cuman di luar ekspektasi, gue sih ngarepnya cuman seri ya, sama imbang. Seri lah kemarin. Dan menit-menit awal tuh benar-benar membuktikan ekspektasi gue tuh, ini seri aja udah bagus. Karena kedua winger kita, si yang winger kanan, wingback kanan nama si Arhan, gue lupa satunya namanya, yang wingback kanannya biasanya Asnawi ya, ini gue lupa, tinggi besar juga, sebenarnya bagus, cuman di 5-10 menit awal tuh keteteran banget karena peluang Yordania 2 kali dari sisi kanan, dari sisi kiri, dan itu sudah hadap-hadapan dengan kiper kita Hernando Ari. Cuman setelah itu, setelah menit ke-10, totally milik Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang skornya merefleksikan pertandingan, iya, karena benar-benar menang yang dengan sangat nyaman. Dan ini gua akan review atau mengkomentari dari highlight dulu ya, karena kemarin jujur gua nonton dari karena di TV di MNC susah banget. MNC ini mudah-mudahan cukuplah dikasih hak siar timnas Indonesia ini, karena mereka gue kena ini nggak ya, mereka nggak se-smooth video gitu dalam menjadi provider streamingnya, sama untuk pertandingan bola, dimana ya mungkin kalau pengalaman gue pakai video itu nggak pernah masalah nonton AC Milan pakai video. Nah, ini kita nge-review dari highlight yang disiarkan oleh RCTI di YouTube. Nah, susunan pemainnya ya seperti biasa, ini sama kayak menang lawan Australia kemarin. Minus atau pergantiannya di back, di mana Komang itu diganti sama Hapner. Nah, ini lihat nih, beberapa kali kecolongan tuh wingback kanan sama wingback kiri. M Fajar tuh beberapa kali kecolongan. Peluang pertama dari umpan belakang dari Rido, langsung dikejar sama Hajar, dikejar lagi sama
umpan tarik dikejar lagi sama Witan, umpan tarik lagi ke Rafael Struijk. Jadi gue sukanya timnas Sintayong ini, mereka itu umpan silangnya itu bukan umpan silang lambung, karena mereka tahu pemain tinggi-tinggi, pemain Asia Barat atau tinggi pemain di luar Asia Tenggara itu nggak akan menang kita umpan main crossing lambung. Jadi gue senangnya main umpan tarik, dan itu bener-bener senjata mematikan dari timnas kita. Nah ini peluang kedua nih Yordania, dari wing kirinya Arhan. Nah, dan gue sukanya midfield kita itu, gelandang tengah kita itu di sini Nathan Chuaon sama Ivan Jenner. Itu benar-benar menguasai lapangan tengah kita. Nathan Chuaon dipuji-puji sama fans sepak bola kita, napasnya trilung Jisung, seperti trilung Pak Jisung, 3 paru-paru Pak Jisung. Cuman gue sangat disayangkan dia tidak bisa membela timnas di perempat final karena izin dari klubnya SC Heerenveen, klub Belanda, itu hanya dikasih seminggu. Tapi ya it's okay, kita masih ada penggantinya. Mungkin Hapner dari back tengah ditarik ke gelandang, Komang masuk lagi jadi back tengah, 3 back tengah. Tapi bener-bener Yordania itu kayak nggak ada pola sih mainnya. Bener-bener hampir 80% itu permainan itu dipegang sama Indonesia kemarin, terutama dari oper-operan pendek ya. Nah gol pertamanya juga itu dari oper-operan pendek nih. Jadi dari winger oper ke gelandang oper langsung ke striker langsung umpan pendek sama winger yang di dekatnya, cantik banget lah. Nah di sini masih menit 18 tuh masih imbang. Mereka Yordania tuh menekan terus lewat flank kita, lewat sayap kita, karena mereka tahu mungkin sayap kita tuh posisinya secara badan, secara body itu bisa dimenangin sama mereka. Nah ini umpan-umpan 1-2-nya dari pertama Arhan, Ivan Jenner, Witan, Rafael Struijk dilanggar. Penaltinya jelas di trip dari belakang, disangkutin kakinya dari belakang. Dan indahnya Rafael Struijk itu memang didikan Belanda sih. Jadi pada saat dia dapat bola liar di kotak penalti, bolanya itu agak diding dia dilambungin dikit untuk melewatin hadangan satu pemain. Abis itu dia lari ke arah gawang. Nah pemain yang jaga dia dari belakang yang nge-trip dia. Dan gue di sini memang agak bingung ya, penendang penalti Indonesia itu di timnas senior itu Asnawi. Nah gue pikir di sini yang nendang bakal Rafael Struijk atau enggak Hapner, ternyata Marcelino. Luar biasa sih tenangannya. Jadi memang Marcelino ini sekarang di klub divisi 2 Liga Belgia, dia itu memang one of the kind sih, talenta Indonesia one of the kind. Dan gue berharap dia tetap bermain di luar negeri, di Eropa terutama, karena dia talentanya sih menurut gue sih bisa bersaing dengan talenta Eropa. Mudah-mudahan ya. Gol Marceng, tenang banget dia ngambil penaltinya ke arah sudut kiri dia. Ya Yordania mencoba masih menyerang dan dengan memanfaatkan tinggi mereka sering crossing ke tengah tuh. Cuman Ferrari, Rizky Ridho, Hapner bener-bener solid. Gak ada ruang buat mereka untuk memanfaatkan crossing. Nah ini Arhan beberapa akun bola di X, di Twitter bilang dia lebih jago tangannya daripada kakinya. Menurut gua enggak sih. Dia salah satu wing back, full back Indonesia yang umpannya termasuk atau crossingnya termasuk presisinya tinggi untuk ukuran
ini ya pemain lokal, pemain Indonesia ya yang tidak pernah mencicipi akademi di luar. Dia termasuk presisinya tinggi sih. Arhan melakukan lemparan yang tidak disukai oleh kiper manapun. Arhan Pratama menuju gerak, langsung dikawal, Dan tetap lemparan ke dalam Arhan tuh tetap menjadi senjata ya, walaupun tim lawan tim kita tuh udah tahu Arhan ini punya lemparan dalam yang sangat jauh. Cuman yang bingung sih ngadepinnya, gimana strateginya. Ya mungkin kalau misalnya nanti ketemu tim-tim Eropa ya di situ yang agak susahnya ya. Karena mungkin untuk Asia Barat memang mereka tinggi, tapi tingginya itu masih nggak semenjulang pemain-pemain Eropa, jadi masih bisa diserang dengan lemparan ke dalam. Cuman dan itu kadang-kadang bola liarnya itu yang bisa dimanfaatkan jadi gol. Cuman kalau ngelawan tim Eropa agak susah sih kayaknya. Cuman ya serangan dari Jordan, mereka nggak ada pola serangan lain ya, hanya ini umpan lambung ke tengah kotak penalti, gol Witan. Ini gol yang menurut gua bisa jadi goal of turnamen sih. Jadi 1-2 tapi bukan balik lagi ke Marceng bolanya, ke Witan. Di sini Witan juga posisinya free roll ya di depan ya. Jadi dia bisa di kanan, bisa di kiri, ganti-gantian sama Marcelino. Sama Struik juga free roll. Jadi 3 penyerang kita di depan tuh free roll semua dikasih sama Sintayong. Cuman memang si Marceng sama si Witan lebih free rollnya, banyak ganti-gantian wing kanan, wing kiri, dan siap kalau misalnya strike-nya ke wing ada yang ngisi di tengah gitu ganti-gantiannya. Dan game plan seperti itu, free roll seperti itu yang saling mengisi itu gak gampang dilatih. Pemain mereka yang sekarang tampil baik di Asia sebelumnya di kategori senior. Hernando Ari. Nah, Hernando Ari ini cedera kemarin di menit 86, menit 85, 86. Nah, itu kemungkinan dia karena katanya masih bisa main di perempat final, dia masih bisa. Kemungkinan dia ngasih kesempatan kiper lapis keduanya sih supaya bisa main. Tapi ya itu hanya tebakan gua. Tapi benar-benar Yordania ini kayak hilang akal ya ngelawan Indonesia kemarin. Jadi kan kalau tim Asia Barat itu ciri khasnya itu di umpan-umpan pendek juga, cuman benar-benar sama sekali nggak kelihatan, malah Indonesia yang menguasai dengan umpan-umpan pendek kita. Dan bahkan saking PD-nya kita bermain umpan-umpan pendek, gol kedua Witan itu kan berasal dari overlappingnya Rizky Ridho yang merupakan back tengah. Jadi gitu, sampai back tengah kita juga bisa overlapping di depan dan nggak ada yang ganggu dan bisa melakukan operan terakhir sebelum gol Witan. Itu berarti Yordania ini kayak bener-bener nggak konsisten lah gameplaynya. Mereka mau main ngepres nggak ngepres, mereka mau main cepet, counter attack-nya sering bisa dipatahin sama back tengah kita, sama gelandang kita. Jadi ya memang mungkin benar-benar salut lah sama Sintayong, taktiknya benar-benar mujarab, bisa membuat Jordania sampai kehilangan akal gitu mainnya. Ada Abu Taha, masih Abu Taha mencoba melewati Arif Haidar peluang sangat terbuka. Jadi semua peluang hampir setelah 2 gol Indonesia, semua hampir peluang Yordania itu tembakan dari luar kotak penalti ya. Dan itu bener-bener bikin gua seneng gitu, karena defense kita tuh kuat banget. Karena memang dalam permainan bola kalau lu sering membuat peluang dari tendangan luar kotak penalti, yaitu artinya ada sesuatu yang nggak jalan nih dalam gameplay yang mereka mainkan. Benar-benar babak pertama itu
surprise lah kita semua pecinta bola Indonesia itu bener-bener kagum, seneng, bahagia karena bener-bener permainannya terbaik sih kemarin itu. Ini lemparan ke dalam Arhan lagi. Dan di awal-awal babak kedua juga Yordan mencoba untuk mengambil inisiatif nyerang. Indonesia itu jadi yang memainkan counter attack dan itu malah membuat mereka kebobolan 2 gol lagi. Jadi trivianya atau uniknya di pertandingan ini semua gol yang terjadi, 5 gol yang terjadi itu dari kaki pemain Indonesia. Gol Yordannya juga berasal dari deflect atau pantulan bola yang ditendang kena kaki dari Hubner. Nah ini ada peluang dari Yordania, cuman pemain Yordania ini untungnya pada saat mereka mendapat peluang di kotak penalti itu eksekusinya lama. Jadi rata-rata pemain kita bisa segera recover, entah itu Hubner, entah itu Rizky Ridho. Yordania memang ngambil inisiatif nyerang dari babak kedua, cuman mereka kayak mainnya terburu-buru, jadi gampang hilang bolanya dan itu menjadi senjata makan tuan ya, dimana Indonesia bisa mencetak 2 gol lagi karena mereka terburu-buru untuk mengejar ketinggalannya. Sampai menit 60 itu masih diserang terus Indonesia. Hernando Ari merupakan salah satu kiper yang mungkin di klubnya kurang gemilang tapi tetap dibawa sama Sintayong. Dia kebobolan 21 gol dari 14 pertandingan sama Persebaya. Cuman gue tahu kenapa dia tetap menjadi kiper tim inti baik di U23 maupun di senior. Ya karena dia berani. Keputusannya sering tepat itu, interaksi umpan-umpan silang dan itu dibutuhin untuk bagian dari plan defense-nya Indonesia karena memang lawan-lawan timnas kita pasti akan ngincer crossing tinggi ke kotak penalti karena memang ya secara postur memang ada Hubner, tapi kalau cuma Hubner satu-satunya kan ada posisi atau ruangan lain yang kosong. Memang ada Rizky Ridho yang cukup tinggi, Ferrari yang cukup tinggi, Komang yang cukup tinggi, cuman secara stamina atau secara fisik memang pasti kalah bersaing lah kemungkinan besar kalau misalnya posisinya tidak tepat. Nah, ini ada peluang satu lagi dari Yordania, untung dia salah tendang. Jadi bolanya masuk ke bagian dalam kakinya. Jadi tendangannya pelan. Gol ketiga untuk timnas di menit 70. Marceng lagi. Ini skema yang menjadi andalan Indonesia dari winger, umpan ke tengah, umpan tarik ke tengah, di tengah itu bisa 1-2 lagi atau langsung melakukan terobosan. Nah ini Marceng 1-2 dengan Witan. Di pertandingan itu tuh man of the match-nya Marcelino Ferdinand ya. Cuman gue lihat Witan on fire banget di sepanjang U23 ini, AFC U23 ini permainan Witan yang paling on fire. Dan gue seneng karena dia berkembang dari timnas under Sintayong ya. Dari yang awalnya gampang jatuh kalau di body charge dan juga sering miskom gitu umpan 1-2-nya. Dan ini dia bener-bener secara fisik prima dan dia bisa menjaga kecepatan passingnya itu di kecepatan yang tepat untuk temannya nerima. Jadi dia udah sangat berkembang sih kita. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi dan kita bisa mempunyai 2 Marcelino dalam satu tim. Rizky Ridho baru melakukan clearance. Rizky Ridho ini merupakan salah satu pemain Liga 1 yang benar-benar impresif sih, layak dijadikan kapten. Nggak kayak klub sebelah ya, klub merah hitam. Kaptennya malah menjadi pemain inti yang paling busuk dari pemain inti lainnya.
Nah, yang gue sebut golnya Iran itu juga dari deflect Justin Hubner. Dia nahan tendangan, maksudnya membuat clearance, tapi jadinya ke arah gawang. Nah di sini tuh sempat deg-degan juga tuh gue sebagai ini timnas kita punya sejarah di comeback ya, sering di comeback. Jadi sempat deg-degan tuh di sini. Nah yang bikin agak leganya, untung permainan kita tuh nggak jadi panik, nggak jadi defense, nggak jadi buang-buang bola doang, tapi tetap. Nah di sini setelah gol ketiga, kenapa yang bikin paniknya? Si Arhannya tuh udah capek banget, jadi gampang dilewatin. Jadi Arhan itu kayak udah kecapean banget, cuman memang nggak tahu kenapa nggak diganti Sintayong. Untung Hernando Ari-nya prima juga. Shout out to Hernando Ari, our goalkeeper. Dia man of the match lawan Australia, di lawan Yordania ini juga beberapa kali bisa melakukan penyelamatan gemilang. Nah, ini yang gue senangnya timnas kita sekarang tuh di saat ada kondisi berbalik, misalnya pemain tim lawan ngegolin dan segala macam, kita nggak panik. Gol Komang dari lemparan ke dalam Arhan. Nah ini sebenarnya yang membuat the game is over. Dan gue nggak ngerti kenapa wasit tetap ngasih tambahan 10 menit ya. Karena the game is over man, udah 4-1. Ya memang kalau misalnya Yordanianya juga masih semangat, agak-agak ngeri sedap sih. Cuman sejak gol keempat ini udah hilang semangatnya mereka. Komang, ada akun di Twitter bilang ini Yordania nggak ngelakuin riset nih pada saat defense untuk lemparan ke dalam Arhan. Kok yang dijaga itu si Hoki Cakra yang jelas-jelas ya penyerang muda lah, yang untuk secara membuat peluang berbahaya itu memang ada, cuman sampai saat ini belum ada golnya sih di AFC. Nah, udah selesai kemenangan gemilang dari timnas kita, patut disyukuri. Kalau kata gua, di beberapa akun Twitter juga bilang Pak Erick Thohir sudah berpelukan lah dengan Sintayong untuk pada saat Erick Thohir bilang stay, semua bilang stay, dan mudah-mudahan STY diperpanjang kontraknya sampai dengan Piala Dunia selesai, sampai dengan mungkin Piala Asia lagi. Karena gue lihat kalau misalnya grafiknya Sintayong itu masih terus naik, dan selama grafiknya masih terus naik, sayang gitu kalau misalnya dikasih ke pelatih lain yang belum tentu bisa melanjutkan grafik tren kemenangan atau tren bagus ini untuk timnas Indonesia. Maju terus Garudaku, nanti pertandingannya perempat final hari Jumat. Di situ kita akan melihat apakah ada sejarah baru atau memang rezekinya udah sampai perempat final doang. Nevertheless, mau menang atau enggak, lawannya Korea Selatan atau enggak Jepang cuy. Memang langsung Raja Asianya kita lawan. Cuman apapun hasilnya, gue udah bangga kita bisa dalam suatu turnamen resmi bisa bertemu dengan Raja Asianya. Berarti kita udah darinya ketinggalan 4 anak tangga, bahkan kita ketinggalan 1 tangga dengan Malaysia, Vietnam, Thailand. Sekarang kita udah sejajar atau enggak di atasnya, dan kita paling sekarang ada dua tangga lagi lah untuk mengejar ketinggalan dari timnas-timnas yang langganan juara di Asia. Bravo sepak bolaku, bravo Garuda, maju terus timnas Indonesia.